damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim 28 Februari sampai 6 Maret 2021 yang terdapat dalam Kitab Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai ayatnya yang ke-73. Dengarkanlah firman Tuhan. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak, dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, who is Nehemia? Siapa Nehemia, saudara-saudara? Nehemia ini adalah anak Hakalia dari suku Yehuda. Ia dibesarkan di pembuangan, dan sejak muda, di usia muda, dia sudah menjadi pegawai istana kerajaan Persia sebagai juru minuman Raja Artasasta. Dan saudara, sebagai juru minuman raja, ini merupakan jabatan terhormat, dan juga ini adalah kepercayaan raja. Cerita dalam kitab Nehemia adalah cerita tentang bangsa Israel yang telah pulang ke Yerusalem dari pembuangan, di mana ketika kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babel yang saat itu dibawa Raja Kores, di pemerintahan Raja Kores, dia menyuruh bangsa Israel untuk kembali pulang ke kampung halaman ke Yerusalem. Tetapi pada saat itu ketika mereka kembali ke Yerusalem, tidak semua orang yang kembali, saudara-saudara. Ada yang kembali di bawah pimpinan Serubabel, tetapi juga setelah itu di pemerintahan Raja Artasasta pun kembali di bawah pimpinan Esra, orang-orang Israel pulang ke kampung halaman. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun orang Israel telah kembali ke Yerusalem, tetapi keadaan mereka begitu menyedihkan, sehingga mereka butuh pemulihan, butuh pembangunan. Apalagi pagar tembok dan pintu gerbang Yerusalem masih menjadi sebuah reruntuhan, belum dibangun.
akibat penyerangan kerajaan Babilonia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sasaran utama dari Nehemia adalah membangun kembali pagar tembok kota Yerusalem. Dan Nehemia datang ke Yerusalem 12 tahun setelah kedatangan Ezra. Dan Nehemia ini adalah sosok yang luar biasa. Kalau kita baca kitab Nehemia dari pasal 1, dia seorang yang luar biasa, saudara-saudara. Sehingga apa yang dapat kita pelajari dari Nehemia berkaitan dengan tema yang diangkat oleh MTPJ Gemim saat ini, yaitu efektivitas penata layanan. Yang pertama, saudara, ketika Nehemia selesai membangun tembok Yerusalem, ketika selesai dalam pembangunan, dikatakan di pasal 7 ayat 4, adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit, dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku, ayat 5, rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Selesai pembangunan, saudara, Nehemia, langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah pendataan, sensus, ya, mencatat. Dia mendapati ketika kepulangan bangsa Israel yang pertama di bawah pimpinan Zerubabel, dia mendapati ada orang-orang yang dicatat, ya, dalam silsilah pada saat itu. Dan kita tahu bersama ini dicatat, saudara, mulai dari ayat 6. Sehingga didapati, dan di ayat yang kita baca, di ayat yang ke-61 dan seterusnya juga, itu dicatat, saudara-saudara. Semua itu dicatat, semua itu didata. Dan ada yang masuk dalam silsilah, tapi juga tidak ada yang masuk. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Sehingga apa pesan firman Tuhan yang pertama yang dapat kita pelajari dari Nehemia? Yang pertama adalah semangat melakukan pendataan, semangat melaksanakan sensus. Apalagi di tahun ini ada pemilihan, saudara-saudara. Gereja kita akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus. Semangat kita melakukan pendataan, semangat kita melakukan sensus. Mengapa Nehemia melakukan sensus, saudara-saudara? Karena sensus ini bicara kekuatan. Semua dicatat, ini bicara kuantitas. Semua dicatat, seluruh jemaah dikatakan. Kalau dalam bagian yang kita baca saat ini dari ayat 61 sampai ayat 73, dikatakan seluruh jemaah ada 42.360 orang. Budak laki-laki dan perempuan 7.337 orang. Penyanyi laki-laki dan perempuan 245 orang. Banyak sekali, saudara, dompe penyanyi. Bani Delaya, Tobia, Nekoda, itu ada 642 orang. Luar biasa. Semua dicatat, semua disensus, semua didata, saudara-saudara. Makanya jangan anggap enteng sensus, jangan anggap enteng pendataan, karena sensus itu bicara kekuatan. Makanya gereja kita, saudara, kalau dicatat dalam MTPJ, ada data tahun 2019 sampai awal 2020. Kalau bicara wilayah gereja kita, ya, ini data yang saya dapat dalam MTPJ yang kita baca dalam minggu yang berjalan ini, saudara-saudara. Wilayah itu ada 127 wilayah. Dan jumlah jemaat ada 1010 jemaat. Kolom 10.726. Dan pendeta ada 2.223 orang. Penatua dan syemasi ada 26.214. Guru agama 254. Dan jumlah kakak yang ada ialah 229.813. Dan anggota jemaat adalah 803.686 orang. Ini data yang saya dapat, data 2019 sampai awal 2020. Ini belum ditambah dengan sampai tahun ini, saudara-saudara. Sehingga kuantitas gereja kita menunjukkan bahwa yang pertama, kita memiliki gereja yang kuat. Makanya penting pendataan, penting sensus, saudara. Jangan anggap enteng pendataan, karena itu menunjukkan kekuatan kita. Ternyata kita memiliki gereja yang kuat. Dari kuantitas ini kita dapat melihat bahwa kita memiliki gereja yang sehat.
bahwa memang benar kita punya gereja yang sehat. Dan dari pendataan ini, dari sensus ini, kita memiliki gereja yang sementara bertumbuh. Sehingga gereja kita tidak hanya di tanah Minahasa, tapi gereja kita ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saudara. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Makanya, saudara, kalau dicatat di sensus di gereja kita, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota gereja, mari kita bergereja, mari kita berjemaat. Jangan cuma untung nama ada, tapi DP orangnya tidak ada, saudara-saudara. Ada catat DP nama, makanya pernah muncul dalam ibadah gereja. Tidak pernah bergereja, tidak pernah berjemaat, cuma untuk ada nama. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sadar institusi, kalau kita sadar organisasi, kita seharusnya sadar dan mulai kembali mengaktifkan diri. Makanya pelayan khusus harus ada data dan evaluasi. Anggota jemaat yang sudah nak muncul-muncul, tanya jo pada orang, masih mau berjemaat leh? Masih mau bergereja leh? Atau sunyanda, saudara-saudara? Karena ada banyak anggota jemaat pandang enteng, saudara-saudara. Ya, yang nak masuk di gereja yang dia sudah didata, sudah disensus, dia masuk di gereja lain, saudara-saudara. Tapi kalau sakit kamari, minta dana sehat di gereja yang dia desensus akan, saudara. Sorry to say, maaf saya harus katakan ini, saudara. Sehingga sadarlah kita di mana kita dicatat, di mana kita disensus, di mana kita didata, di situ kita bergereja, di situ kita berjemaat, saudara-saudara. Amin. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga sebagai anggota gereja Masih Injili Minahasa, saya bangga dengan gereja kita. Karena Tuhan Yesus selalu memberkati gereja kita. Amin, saudara-saudara. Pesan firman Tuhan yang kedua, kita pelajari dari Nehemia, dia punya semangat. Dia semangat untuk membangun tembok Yerusalem. Kalau Nehemia semangat membangun tembok Yerusalem, mari kita semangat untuk membangun pelayanan kita. Kita semangat untuk membangun gereja kita. Kita semangat untuk melayani Tuhan. Ada banyak pelayan hamba Tuhan, ya. Kalau dalam bacaan yang kita baca saat ini, saudara-saudara, dikatakan Bani Habayah, Bani Hakos, Bani Barzilai, mereka tidak mendapati ada dalam silsilah Israel, sehingga mereka tidak tahir dalam jabatan iman. Dalam jabatan imam mereka tidak tahir, saudara-saudara. Mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada imam yang bertindak memegang Urim dan Tumim. Saudara, apa itu Urim dan Tumim? Urim ini warna putih. Jadi Urim dan Tumim ini alat bantu undian. Bukan undian berhadiah, saudara-saudara. Bukan undian togel, ya. Urim dan Tumim ini adalah alat bantu undian untuk mengetahui kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Dan Urim ini berwarna putih. Dari asal kata Aram artinya terang. Jadi Urim ini artinya terang. Kalau Tumim, saudara, dia berwarna hitam. Dari asal kata Tamam artinya sempurna. Waktu undi, kalau Urim di atas, kalau warna putih di atas, berarti jawaban Tuhan itu ya. Tapi kalau warna hitam di atas, jawaban Tuhan itu tidak. Dan kalau jatuh masing-masing waktu diundi, berarti tidak ada jawaban dari Tuhan. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Itulah yang dimaksud dengan mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada imam yang bertindak memegang Urim dan Tumim. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini senyata ada tuh Urim dan Tumim. Mau cari tahu maksud dan kehendak Tuhan, yang ada adalah berdoa, berpuasa untuk mencari tahu maksud dan kehendak Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Nehemia, saudara-saudara. Dia berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan melayani, mari kita semangat menatap pelayanan kita. Roma 12 dikatakan ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, hamba Tuhan biar solalah, mari kalau dia ada semangat, dia tetap akan melayani.
Bani Habaya, Bani Hakos, Barzilai tidak punya kesempatan memegang jabatan imam. Tapi kalau torang diberikan kesempatan, jangan torang kasih biar pelayanan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan membiarkan pelayanan, mengabaikan pelayanan, saudara-saudara. Syamas dan penatua ketika baku tak salah, baku marah, biar jo penatua yang lia, biar jo Syamas yang lia. Tetapi saudara, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan saat ini, kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mari tata pelayanan kita dengan baik. Jangan torang, saudara-saudara, cuma memperhatikan apa? Cuma perhatikan gaya rambu, gaya kening, saudara-saudara. Semua bakalang bersaing, kasih banyak aksesoris. Itu pelayanannya nak maju-maju. Tapi mari saat ini, ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara, mari kita memajukan pelayanan kita. Jangan torang bakulawang banyak apa? Bakulawang banyak seragam. Itu pelayanannya tidak efektif. Saudara, bukan persoalan berapa banyak seragam yang torang dapat, tetapi berapa banyak jiwa yang torang menangkan ketika torang ada dalam pelayanan. Sadarlah saudara-saudara, kita ini adalah pelayan Tuhan. Tuhan boleh pakai apa saja untuk melayani Dia. Tuhan boleh pakai siapa saja untuk melayani Dia. Tapi kalau Tuhan masih pakai patorang, berarti Tuhan masih percaya patorang. Amin. Sehingga saudara-saudara, mari kita semangat melayani, semangat menata dengan baik pelayanan kita, supaya sukses, berhasil, dan efektif. Karena ada saat di mana sama dengan Bani Habaya, Hakos, dan Barzilai, mereka tidak punya kesempatan untuk memegang jabatan sebagai imam. Kalau torang masih dipilih oleh Tuhan, mari pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Semangat melayani Tuhan, saudara-saudara. Amin. Pesan firman Tuhan yang ketiga, saudara-saudara, semangat memberi. Kalau kita baca bagian ini, sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam, dan seterusnya. Saudara-saudara, bagaimana pelayanan akan efektif kalau ada banyak anggota jemaat koncudu? Ni mau bakase, ni mau memberi, saudara-saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan saat ini, kalau ingin pelayanan efektif, menata layani pelayanan secara efektif, mari kita memberi untuk pelayanan. Jangan jadi orang koncudu. Kalau mau kasih untuk pekerjaan pelayanan, hitung-hitung. Mari mau beli kuota sampai 200.000. Mau beli tas, beli baju baru, toranya hitung-hitung, saudara. Mari kalau dan Tuhan, torang hitung-hitung. Soalnya pak kasih banyak mulu, saudara. Sehingga sadarlah kita, kalau kita diberkati dengan lebih oleh Tuhan, mari kita memberi untuk pelayanan gereja. Karena waktu torang memberi persembahan, torang memberi untuk gereja, saudara-saudara, toranya nak kasih itu untuk penatua Syamas mau pakai, saudara. Tapi ada juga ketika anggota jemaat so kasih derma, so kasih persembahan, saudara, tahan dong, saudara, itu persembahannya kasih. Wah, ini tidak bisa, saudara. Para Syamas tidak boleh menahan persembahan kasih itu untuk perbendaharaan yang ada. Karena saudara, katanya kasih apalagi tompaki berdosa, saudara-saudara. Sehingga apa yang diberikan oleh jemaat itu harus diteruskan. Jangan tahan-tahan, saudara. Ini penyakit tahan-tahan derma ini ada, saudara, ya. Ya semoga orang bertobat, saudara. Sehingga hari ini saya mau katakan, jangan orang jadi orang yang pelit, tapi mari orang mau jadi orang yang bermurah hati, mau memberi untuk pekerjaan pelayanan, supaya pelayanan kita menjadi efektif. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kalau kita memberi untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mengakhiri khotbah saya saat ini, saudara, saya punya satu ilustrasi. Ada seseorang yang datang di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin ilustrasi ini pernah saya sampaikan. Dia datang di hadapan Tuhan dengan membawa 2 vas bunga. Dan Tuhan katakan kepadanya, letakkan.
Dia letakkan vas bunga yang ada di tangan kanan, dia letakkan, saudara. Tuhan katakan lagi, letakkan. Dia letakkan vas bunga yang ada di tangan kiri, dia letakkan. Dan Tuhan kembali sampaikan, letakkan. Dia bilang gini, Pak Tuhan, Tuhan, apalah yang kita mau letakkan? Semua tasuk kasih, Tuhan. Cuma 2 vas bunga yang ada, semua tasuk kasih. Tuhan bilang apa, saudara? Dirimu. Yang Tuhan mau adalah diri kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dari ilustrasi ini saya mau katakan bahwa kalau Nehemia tidak memberi diri untuk membangun Yerusalem, maka Yerusalem itu tidak dibangun, saudara. Penataan itu tidak akan efektif kalau Nehemia tidak memberi diri. Sehingga penting kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita memberi diri. Sebagai anggota jemaat, kita memberi diri. Karena yang Tuhan mau adalah kehidupan kita diberi untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saudara, biar pesan firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Kalau Tuhan masih pakai kita, biarlah kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.